Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya, Iman Faisal. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana proses persemaian untuk tanaman pakcoy. Di sini saya akan membandingkan dua metode. Yang pertama adalah dengan melakukan perendaman benih, dan yang kedua adalah tidak dilakukan perendaman benih. Khusus untuk metode yang tidak dilakukan perendaman benih, saya akan menggunakan media kanebo yang sudah dibasahi. Kemudian untuk yang dilakukan perendaman benih, ini menggunakan tisu basah. Nah, ini memang saya hanya ingin membandingkan saja. Sebaiknya benih itu direndam dulu atau tidak. Nah, terkadang ada benih-benih tertentu yang memang tidak dilakukan perendaman, seperti bayam, seledri, itu bisa langsung dilakukan persemaian pada media tanam yang akan kita gunakan. Nah, untuk pakcoy sendiri ini bisa dilakukan proses perendaman, bisa juga tidak, karena kulit dari benih pakcoy itu sendiri tergolong lebih lunak dibandingkan benih yang kulit benih pada selada ataupun kangkung. Adapun bahan yang diperlukan antara lain adalah benih pakcoy. Saya menggunakan benih pakcoy panah merah dari panah merah. Nah, benih yang digunakan ini sama jenisnya dengan benih yang ditanam di areal terbuka seperti tanah. Kemudian selanjutnya adalah mangkuk. Ya, mangkuk ini digunakan untuk proses perendaman benih. Kemudian sendok. Nah, sendok ini saya gunakan untuk mengambil benih, karena benih ini kecil, agak sulit kalau kita ambil dengan kedua jari. Kemudian air panas. Kemudian sprayer. Ini opsional. Sprayer ini gunanya untuk membasahi tisu. Baiklah, langkah yang pertama saya akan mempraktekkan proses persemaian untuk benih yang tidak dilakukan perendaman. Kita ambil, ini kanebo sudah kita siapkan. Kanebonya ini sudah dibasahi. Kemudian benih langsung kita tempatkan di atas kanebo. Jadi seperti ini benih pakcoy. Nah, kita tempatkan di atas kanebo. Setelah itu benih kita spray agar basah untuk menjaga kelembaban sehingga proses sprout itu bisa cepat. Ini kita tutup, kanebo kita tutup. Ini. Jadi setelah itu benih disimpan di plastik hitam. Plastik hitam kita masukkan ke plastik hitam. Ini kita tunggu maksimum 2 kali 24 jam atau 48 jam atau sekitar 2 hari. Biasanya benih akan bertambah. Untuk pakcoy sendiri kurang lebih 15 sampai 24 jam. Jadi tidak harus sampai menunggu 24 jam. Jika daya kecambah benih masih tergolong baik, benih masih jauh dari masa kadaluarsa. Kemudian untuk metode kedua itu dengan dilakukan proses perendaman. Kita siapkan mangkuk. Air panas kita siapkan.
sedikit saja. Kemudian ini air biasa, air sumur. Kemudian benih kita langsung masukkan ke air hangat tubuh. Seperti ini. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah proses penyimpanan benih dari kemasan pabrikan yang sudah terbuka. Nah, benih agar terjaga daya kecambahnya harus disimpan di wadah yang kedap udara. Jadi saya gunakan bekas stick untuk tes darah, kolesterol atau asam urat atau gula darah, karena ini bagus dan kedap udara. Jadi daya kecambah benih dapat kita pertahankan. Kembali lagi ke proses perendaman. Jadi benih pakcoy kita rendam selama kurang lebih 30 sampai 60 menit. Jadi nanti akan terlihat benih yang mengambang itu adalah benih yang memang umumnya memiliki daya kecambah jelek atau kualitasnya jelek. Benih yang tenggelam ini merupakan benih yang memiliki kualitas yang bagus. Ini kita rendam sampai kurang lebih 30 sampai 60 menit. Baiklah, untuk selanjutnya kita rehat sejenak sambil menunggu benih yang direndam selama kurang lebih 30 sampai 60 menit. Baiklah, kita lanjutkan proses pembibitan selanjutnya. Jadi tadi benih pakcoy sudah kita rendam selama kurang lebih 30 sampai 60 menit. Jadi pada sesi kali ini saya melakukan perendaman benih pakcoy ini selama kurang lebih 30 menit. Jadi saya putuskan tidak menunggu sampai 60 menit. Nah, selanjutnya tisu yang sudah kita siapkan kita basahi dengan sprayer atau bisa diciprat-cipratkan dengan menggunakan tangan. Seperti ini. Kita ratakan tisunya agar basah secara merata. Yang perlu diperhatikan adalah ketika membasahi tisu ini tidak sampai terlalu basah sehingga hancur. Jadi tisu ini dibasahi dengan tanda atau petunjuk ketika dilipat ataupun digulung, tisu ini masih bisa kita buka lipatannya. Seperti ini. Cukup basah, tetapi basahnya tidak sampai hancur. Kemudian air rendaman benih kita buang. Selanjutnya benih kita letakkan di atas tisu yang sudah kita basahi tadi.
Jadi seperti ini, benih pakcoy diletakkan di atas tisu yang sudah dibasahi, kemudian kita lipat. Tisu yang sudah berisi benih pakcoy ini kemudian kita masukkan ke kantong kresek berwarna hitam. Jadi intinya ini untuk mempercepat proses sport atau proses perkecambahan. Setelah itu kresek yang berisi benih ini ditempatkan di tempat yang lembab, jadi tidak terkena panas matahari. Jadi ditempatkan di tempat yang lembab. Demikian proses persemaian untuk sesi kali ini. Nanti akan dilanjutkan mengenai proses selanjutnya ketika benih sudah kita malamkan kurang lebih selama 24 jam, baru kita pindahkan nanti ke media tanam. Media tanam yang akan saya gunakan nantinya adalah rockwool Cultiland. Demikian video pada sesi kali ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.